Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku tersayang, siswa-siswi peserta didik SMA 1 Negeri Prambon. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini masih masa pandemik, sehingga kalian masih belajar di rumah. Tolong sekali lagi jaga kondisi tubuh kalian, tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, kemudian selalu memakai masker dimanapun kalian berada, dan sebisa mungkin kalian menghindari berjabat tangan, karena dengan berjabat tangan itu virus akan menyebar melalui berjabat tangan tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan fungsi trigonometri, mengulas kembali pada kalian semester 1 dan 2 atau di kelas 10. Saya percepat karena ini materi dasar, di mana ini harus kalian kuasai terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu perbandingan trigonometri terdahulu. Bagaimana perbandingan trigonometri? Itu adalah saya gambarkan pada sumbu kartesius, di mana pada sumbu kartesius ini ada nilai X di sini dan ada nilai Y yang berada di atas. Di dalam sumbu kartesius saya buat sebuah lingkaran. Nah, ini lingkaran, sebuah lingkaran, di mana di dalam lingkaran itu saya tambahkan di sini segitiga. Nah, saya tambahkan segitiga semacam ini. Saya tarik ke bawah. Nah, di sini juga saya tambahkan alfa atau beta atau huruf alfabet yang di atasnya kita berikan lingkaran kecil, itu tanda derajat. Semua huruf alfabet, ya, manakala kita berikan tanda lingkaran kecil di atasnya, maka itu menunjukkan derajat. Oke, anak-anakku sekalian, di sini sudah ada segitiga. Di sini saya tambahkan A, titik A, di sini titik B, ya, dan di sini adalah titik C. Berarti ini merupakan segitiga ABC. ABC, di mana sudutnya terletak pada A. Kalau kita sudah menginjak ini, maka kita akan membahas yang namanya perbandingan trigonometri yang diawali dulu, yaitu adalah sin, nah, kemudian cos, dan yang selanjutnya adalah tangen. Nah, ini sin, kalau kebiasaan kita yaitu adalah sumbu tegak ini, ya. Per di sini ada R. R itu adalah radian. Sehingga kalau ditanyakan sin, maka adalah sisi tegak per sisi miring, atau Y
per R. Nah, semacam ini. Kalau misalkan ditanyakan cos, maka sumbu horizontal atau X per R. Sedangkan selanjutnya kalau ditanyakan tangan, maka kita pasti jawabannya adalah Y per X. Itu anak-anak sekalian. Itu konsep dasar. Kalau diturunkan dari rumus ini semua, maka akan muncul yang namanya di sini kosek. Kemudian di sini sekan, dari sini kot tang. Saya simpulkan semacam ini. Ini adalah turunan dari ketiga rumus ini. Atau bisa dikatakan kebalikannya, jadi tinggal membalik saja. Kalau kosek berarti R per Y, R per Y, begini anak-anak sekalian. Nanti kalian lanjutkan uji karena ini materi mengulang pada kelas 10 kemarin. Nah, dari sini maka ada perbandingan segitiga di sini, maka sudah kita kenal yang namanya apa? Teorema apa itu namanya? Teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras berbunyi R kuadrat sama dengan, atau saya saya simpulkan di sini dulu, misalkan AC kuadrat. Nah, AC kuadrat ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ini adalah konsep dasar dari trigonometri yang dinamakan teorema Pythagoras. Oke, misalnya kalau di sini saya kasih angka ya, kalau saya kasih angka, misalkan di sini saya lanjutkan, saya kasihkan misalkan angka pada sebuah segitiga, di sini misalkan tak tambahkan alfa, di sini alfa derajat, misalkan di sini saya tambahkan angka 4, di sini saya tambahkan angka 3. Di sini ada A, di sini ada B, kemudian di sini ada C. Berapakah panjang AC? Nah, biasanya seperti itu. Maka untuk mencari panjang AC kita gunakan yang ini otomatis ya, teorema Pythagoras ini. Sehingga kalau kita mencari panjang AC, maka AC kuadrat sama dengan apa? AB 4 di sini saya kuadratkan ya, ditambah dengan BC kuadrat, berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat. Maka sama dengan di sini 16 ditambah 9. Oke. Berarti sama dengan 25. 25 ini bukan AC, itu masih AC kuadrat. Maka kalau AC saja, maka di sini saya tarik sebuah akar. Berapa akarnya? Akar 25. Nah, kalian pasti paham berapa nilainya akar 25? Jawabannya adalah 5. Oke, bagus anak-anak sekalian. Nah, dari sini saya akan kembangkan setelah kalian paham, saya yakin kalian paham karena ini di SLTP kalian dahulu juga dipelajari. Saya kembangkan yaitu dengan melihat letak kuadran. Nah, letak kuadran. Saya percepat karena ini materi dasar. Letak kuadran. Pada segitiga itu letak kuadrannya, misalkan di sini sumbu X, di sini sumbu Y, maka letak kuadrannya itu adalah di sini letak kuadran 1, di sini letak kuadran kedua, di sini letak kuadran